Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah literasi Purbasari yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari kita tanamkan dalam hati dan kita ucapkan dengan lisan sebagai kata kunci pertama atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Khususnya nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita bisa terus istiqomah dalam mengerjakan ibadah yang wajib satu pekan satu kali ini, atau ibadah wajib setiap hari 5 sholat wajib. Mudah-mudahan semoga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Yang telah sukses menjalankan visi dan misi dakwahnya dalam menyebarkan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang dalam bingkai rahmatan lil alamin, serta para sahabat, keluarga, dan semua pengikutnya yang senantiasa mengikuti seluruh jejak langkahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah penggiat literasi Purbasari Kabupaten Purwakarta yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya pribadi mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Hari ini kita bertepatan dengan tanggal 2 Juni 2023 atau bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1444 Hijriah. Dan sebentar lagi juga jamaah haji, calon jamaah haji di Kabupaten Purwakarta akan berangkat. Kabarnya tanggal 4 Juni ini, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan calon jamaah haji dari Kabupaten Purwakarta diberikan kesehatan, keselamatan, dan nanti pulang dari haji mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah Purbasari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat 4 bulan yang sangat dimuliakan dan diagungkan dalam Islam, yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Semua amal ibadah yang kita lakukan pada bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dilipat gandakan semua perbuatan dan perbuatan zalim pada bulan-bulan ini atau bulan yang 4 tadi, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Oleh karenanya, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak berbuat zalim, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Berkaitan dengan bulan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12
sahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Quran Surah At-Taubah ayat 36. Mengutip pendapat Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil fi Tafsiril Quran juz 4 halaman 44 mengatakan bahwa bulan haram menjadi ladang untuk memanen pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Tiba saatnya bagi kita semua untuk meraih pahala-pahala tersebut dengan cara memperbanyak amal ibadah. Sebab amal ibadah yang kita lakukan pada bulan ini akan dibalas dengan pahala yang sangat banyak. Begitu juga dengan perbuatan dolim. Saatnya kita semua meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dolim yang biasa kita lakukan selama ini. Perbuatan yang tidak mencerminkan seorang muslim. Sudah saatnya untuk kita hindari. Perbuatan maksiat dan kejelekan juga sudah saatnya kita jauhi. Karena pada bulan Dzulqa'dah dan semua bulan haram ini, semua perbuatan maksiat, perbuatan dolim, dan perbuatan terlarang lainnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baghawi mengatakan al-amalu sholihu a'damu ajran fil ashhuril hurum wa dzulmu fihinna a'damu minadzulmi fiha fima siwahunna. Artinya amal soleh lebih agung pahalanya di dalam bulan-bulan haram. Sedangkan dolim pada bulan tersebut juga lebih besar dari dolim di dalam bulan-bulan selainnya. Masyarakat muslimin, jamaah Purbasari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan dolim pada dasarnya tidak pernah mendapatkan legalitas dalam ajaran Islam. Kita semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat dolim di bulan apapun. Hanya saja melakukan perbuatan maksiat dan perbuatan dolim pada bulan Dzulqa'dah dan bulan haram lainnya sangat besar dosanya. Dan Allah sangat membenci orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Selain tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan dolim juga akan menjadi kegelapan kelak di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah wa iyyakum wa dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dan takutlah kalian dari perbuatan dolim, karena sesungguhnya kedoliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Masyarakat muslimin, jamaah Purbasari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tinggalkan semua kemaksiatan dan segala bentuk perbuatan dolim, khususnya di bulan Dzulqa'dah ini. Kemudian meningkatkan lagi ibadah-ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengerjakan semua kewajiban, meningkatkan ibadah sunnah, serta konsisten dalam melakukan kebaikan terhadap sesama. Dengan meninggalkan kedoliman dan meningkatkan ketaatan, semoga semua ibadah yang kita lakukan bisa menjadi penyebab untuk meraih ridhonya, serta bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki keimanan yang kuat serta keyakinan yang tidak goyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, jamaah Purbasari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian tausiah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua dan digolongkan sebagai hamba yang istiqomah
dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan Allah. Amin ya Allah ya rabbal Amin, alamin. amin. Dan semoga saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Pak Ustadz yang saya hormati, yang hadir hari ini, Pak Ustadz Isep, serta reng-rengan pengurus Purbasari Purwakarta, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga yang hari ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya serta diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya takut salah kalau jawab Enggak. Kita apalagi ini aja. masalah gawat. Ini mengenai ini apa? Bagaimana caranya? Caranya untuk apa ya? Menjalankan segala perintah-perintah Allah di bulan ya, di 4 bulan tadi ya. Ya. Zulkaidah, kemudian Zulhijjah, Muharram sama Rajab ya, Ustaz. Itu bagaimana caranya nih? Terutama untuk siswa, Pak Ustaz. Oh ya, gitu ya. Untuk siswa nih, Pak Ustaz. Nah, ini untuk khususnya untuk siswa Iya, ya, untuk iya, iya, anak-anak betul. didik kita, Betul. cara yang mungkin yang paling tepat Betul. di bulan Zulqa'dah ini, ya kita tidak seperti yang pasti yang pertama disiplin. Betul ya. Disiplin akan waktu ibadah, Betul. sebagaimana disiplinnya kita ketika menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Betul. Nah, sesuatunya ada batasannya. Nah, Betul. mungkin di bulan-bulan ini juga harus seperti di bulan Ramadan. Betul. Disiplin waktu, makan juga sudah disiplin berarti. Betul. Jadi makan tidak sembarangan, terus ibadah juga tepat waktu. Dan sepertinya kalau di bulan Ramadan anak-anak kita lebih takut. Lebih takut ya. Lebih takut gitu ya, karena mungkin ada batasan dan pahala, mungkin ada di sana juga ada apa ya? Rambu-rambu ya. Ya rambu-rambu. Jadi kalau kita melarang mungkin dosa sepertinya sudah kelihatan gitu. Betul. Nah, mungkin seperti itu bagi siswa. Yang pertama disiplin waktu beribadah, waktu berkegiatan juga. Dan mungkin selain disiplin juga ya apa ya? Waktu ibadahnya juga mungkin tidak leha-leha begitu ya. Betul. Gitu. Mungkin begitu Pak Ustadz Isep. Iya. Oke. Ustadz yang nomor 2 ini pengalaman Ustadz waktu kemarin ya, waktu di Purbasari, acara kegiatan lomba Purbasari Ramadan bersama Purbasari yang kemarin itu. Ustadz mengambil tema apa tuh kemarin itu? Ramadan ceria. Ramadan ceria ya. Nah, itu pengalaman Ustadz gimana nih waktu itu? Pengalaman Ustadz ya, sedikit berbagi ya. Jadi untuk kemarin mengikuti kegiatan lomba itu sebenarnya tadinya saya nggak ikut, sebenarnya nggak ikut. Oh, nggak ikut ya. Cuma di hari-hari terakhir itu kebetulan di sekolah saya di SMP Negeri 6 Purwakarta itu ada pengurus juga yang aktif di Purbasari, dan ayo mungkin apa ya namanya ayo kan gitu. Ngasih support ya. Ya awalnya mungkin sebenarnya itu saya ngambil video di hari terakhir sebelum hari terakhir kirim video itu. Betul. Dan juga sebenarnya tidak apa ya, tadinya berpartisipasi meramaikan di kegiatan di bulan Ramadan, juga berpartisipasi di kegiatan Purbasari juga, dan tidak menyangka untuk ya bukan juara sih sebenarnya, semuanya juga bagus, maka malahan ada yang lebih bagus dari saya gitu. Begitu saja mungkin Pak Ustadz Isep, mungkin itu hanya tadinya berbagi praktik baik ya. Jadi banyak viewernya loh, banyak yang like-nya ya. Alhamdulillah. Itu sebagian dari siswa juga itu. Oh iya. Ini sudah hadir ya Bu Nais ya, Ketua Purbasari ya, Bu Is. Assalamualaikum Bu Is. Iya. Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Ahmad Munawar. Muammar. Ya, Muammar betul. Mohon maaf saya baru gabung barusan. Terima kasih Bun. Ustadz yang terakhir nih Ustadz. Nah ini
tadi kan bagaimana cara supaya apa ya? Cara memotivasi kita untuk selalu melaksanakan segala perintah Allah yang di 4 bulan ini ya, 4 bulan. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab. Nah, sekarang untuk menghindarinya Ustaz nih. Menghindari terutama para pendidik ya, tenaga pendidikan nih. Kalau tadi kan siswa udah ya. Nah, sekarang dari pendidiknya Ustaz, kemudian juga tenaga pendidiknya nih bagaimana? Silakan Ustaz. Untuk menghindari ya, Hmm, saya kira untuk menghindari dari hal-hal yang apa ya, supaya kita menjauhi dari hal-hal yang berbuat dolim, hmm, khususnya di bulan Zulqa'dah, betul, Zulhijjah, terus Muharram dan Rajab. Tapi bukan hanya bulan 4 itu. betul, Kalau betul, bisa kita bisa menghindari dari 12 di betul, 12 bulan gitu ya. Mungkin yang pertama eh, ya kita selalu taat betul ya. ya Taat, ibadah kita kepada Allah betul, Subhanahu wa taala betul, ya. Mungkin kita hari ini apa ya? Hari ini tuh ada beberapa sekolah mungkin ya betul, yang berkegiatan di luar sekolah, betul. ya entah itu mengantar siswanya, ada yang perpisahan gitu Pak Ustadz di Iya betul, ya, betul, betul. ada beberapa yang perpisahan di luar. Nah ini juga sangat penting ketika kita sebagai seorang guru eh, membimbing peserta didik kita berkegiatan di luar. Itu salah satu hal yang paling penting adalah ibadah. Kadang kita suka Betul. apa ya, ketika di perjalanan, Lalai ya. ketika waktu sholat sudah tiba, alangkah baiknya kita berhenti dulu untuk beribadah. Dan kita juga selalu sigap dan juga selalu apa ya, selalu terus menerus itu eh, memberitahu siswa kita ya ketika waktu ibadah kita sudah sampai, Ya. maksudnya ibadah kita sudah datang, ayo Mak. Jadi kepada siswa itu tidak hanya apa namanya, tidak hanya menyuruh tapi juga memberi contoh gitu. Luar biasa ya. Terus ibadah di bulan yang harus kita jauhi, mungkin berbicara kita Medsos ya. di media sosial. Mungkin kita tidak tahu ya media sosial hari ini. Bahkan saya sering kepada siswa saya ketika bermedia sosial, khususnya di Facebook Pak Ustadz, Hmm. kita menampilkan foto. Kalau bisa Hmm. jangan sering menampilkan foto, karena di Hmm. media sosial khususnya Facebook itu kemungkinan besar kalau kita lihat di dunia teknologi informasi dan komunikasi hari ini itu bisa dihack ya, atau bisa diretas ketika ujung-ujung ketika kita mengupload foto lalu kita buka kembali, kenapa foto saya tidak menggunakan pakaian gitu. Nah, Oh, bahkan betul, betul. sampai seperti itu. Nah, itu hal-hal yang kecil tapi berakibat yang sangat besar. Juga ketika bermedsos, ya kita apa ya, berbicara yang baik-baik juga di media sosial, terus berpikir kembali, di sharing dulu ketika kita mau share gitu aja. Tabayun ya. Ya, tabayun dulu gitu Pak Ustadz. Hmm. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Ya, Sedikit ingin gitu. Bunda Is, Ada sedikit pertanyaan Pak Ahmad, Pak Ustadz. Tadi kan di perjalanan gitu ya, saya teringat pada saat di perjalanan Bapak dan Ibu guru membersamai teman-teman anak-anak gitu ya. Nah, bagaimana nih caranya untuk menjaga hati? Tadi sampaikan menjaga hati, langsung dengan contohnya Pak. Bagaimana cara menjaga hati saat di perjalanan gitu, terutama untuk rekan diri saya, diri teman-teman yang bersama anak-anak murid yang benar-benar tingkahnya luar biasa lucu gitu ya. Silakan Mas. Saya kira untuk apa tadi ya, ketika kita membawa peserta didik kita berkegiatan di luar, bagaimana cara kita untuk menjaga hati? Yang pertama, ketika berangkat pasti nomor satu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu diberikan keselamatan, kelancaran berkegiatan. Yang kedua, kita awali dengan istighfar, dengan sholawat kepada Nabi, dan juga kita beri arahan-arahan yang baik kepada peserta didik kita
di tempat yang kita tuju, mungkin sikap yang pertama, attitude, atau kalau di Purwakarta itu karakter ya. Karakter sebagai seorang pendidik harus bagaimana supaya ketika berkegiatan anak juga senang, tidak terlalu ada tekanan dari gurunya, menjalankan kegiatan dengan senang hati, dengan bergembira, dan tidak melalaikan ibadah tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin sering-sering sebagai seorang guru itu sering mengingatkan ketika berkegiatan di luar ini sangat penting. Kalau kita kan di sekolah, ketika waktu datang sholat duhur, mungkin di kami gitu, di sekolah kami sama aja gitu ya. Guru-guru itu sangat ketika ada anak yang lari-lari ketika waktunya sholat, memerintahkan, bahkan ketika tidak kesabaran kita sudah sudah hilang itu, kadang rasa emosi juga pasti akan keluar karena akhirnya sebenarnya demi kebaikan kita juga. Tergoda juga ya Pak Ustadz. Iya. Akhirnya kan demi kebaikan juga lah gitu. Kadang kita ketika siswa itu alamiah mungkin ya. Ketika ada yang nggak nurut, alhamdulillah, yang nggak nurut kadang kita suka agak sedikit keluar emosi, dan itu mungkin kita lebih Bersabar ya. Bersabar, dan pendekatan mungkin ada pendekatan yang lain yang bisa membuat siswa kita menuruti perintah gurunya. Luar biasa. Jadi saya Pertanyaan dari Bunda Is ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Yang penting inilah yang susahnya ya, kita suka tergoda gitu. Iya. Tergoda. Oke, Pak Ahmad luar biasa ya, karena Pak Ahmad seorang pelatih diklat ya. Di Pusdiklat Cap Pramuka ya. Wah, luar biasa ya. Semua Ya, sering mengisi di kegiatan kursus, khususnya KMD, KML. Oh, KMD, KML ya. Selain Pramuka apa, Alex? Apa ya? Saya Pramuka mungkin di lingkungan rumah aja. Oh, di DKM ya, DKM ya. Ya, insya Allah. Luar biasa ya, karena ada aktivitas lagi ya hari ini jam 6 ya, jam 6 lebih seperempat ya. Sama juga saya juga harus siap-siapnya, ada jam 6.15 ya, mau goes. Ibu juga mungkin sibuk ya. Tapi luar biasa kegiatan hari ini bulanan ya, Ustadz. Nanti siap lagi di lain waktu ya. Insya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karamina wa dzurriyyatina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma rabbana dolamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Isep. Mudah-mudahan doa kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan pengurus Purbasari Kabupaten Purwakarta selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Nyuwun dihapunten, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.